daripada korupsi, dan itu membawa kejenjang pada korupsi katanya seperti itu. Dan ini membuat kami, para santri-santri dan alumni pondok pesantren merasa sakit hati dan merasa tidak rela kalau kiai kami dihina dan dituduhkan atau difitnah sebagai kiai. Harapannya kepada Pak Jokowi? Ya, harapan pada Pak Jokowi jelas tadi saya sudah sampaikan bahwa agar segera Pak Jokowi mempertimbangkan kepada Bapak Suharto Mono Arfa untuk sekali lagi memecat dia sebagai kepala Bappenas, sebagai kepala Bappenas dan juga sebagai pemimpin salah satu partai Islam, karena tidak pantas kalau seorang pemimpin partai Islam itu mengucapkan tidak dekat dengan kiai, bahkan dia memperolok-olok kiai sebagai kiai amplop. Pak, ini kan demo udah berjalan banyak nih, nggak hanya dari santri ini aja ya, gitu. Betul. Tapi udah ada kedengaran kalau Pak Suharto tuh udah dipanggil oleh presiden atau belum sih? Sebelumnya kita sudah layangkan kepada dari sebelumnya, karena pada saat itu diwakili oleh dari pimpinan mereka sendiri, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, karena beliau adalah salah satu pemimpin ataupun ketua umum dari Partai Persatuan Pembangunan, dan sudah dilayangkan untuk kepada Bapak Presiden Jokowi untuk sekaligus memecat daripada Bapak Suharto Mono Arfa atas kejadian-kejadian lalu untuk segera diproses selanjutnya. Tapi Pak Jokowinya udah merespon atau udah memanggil Pak? Selama ini sedang diproses, karena saya pribadi dengan para orang-orang yang berkecimpung di dalam Partai Persatuan Pembangunan, dan di sini saya sebagai santri, saya bukan sebagai partai. Santri artinya tidak rela ataupun sangat marah dan sangat kecewa dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Suharto Mono Arfa atas kiai. Pak, kemarin itu kan sudah ada yang dari petinggi P3 tuh yang minta agar Pak Suharto mundur. Nah, Bapak nanti gimana tuh? Karena kan sampai sekarang belum ada. Ya, itu makanya sekarang itu kemarin itu dari Partai Persatuan Pembangunan, ini kita dari santri. Karena kita merasa sangat sakit hati dan kecewa kiai kami dibilang kiai amplop. Tak khawatir mereka beranggapan bahwa kiai kami kiai mata duitan. Kalau memang tidak diberikan amplop, mereka menerimanya dengan mereka aja, betul tidak menerima dengan baik. Gitu. Selain di Jakarta, protes santri juga terjadi mana aja, Bang? Untuk selama ini masih di Jakarta. Nanti adapun nanti mungkin di santri-santri daripada pesantren Tebu Ireng dan juga di di luar kota, insya Allah kita akan ada kunjungan kepada mereka, dan di sini kita mengumpulkan sebagai santri yang berada di Jakarta dan juga utusan-utusan daripada alumni yang pernah mengecap pesantren dan belajar di pesantren selama 6 tahun ataupun lebih. Berarti akan terus berlanjut ya sampai Suharto turun? Kita akan terus berlanjut sampai Pak Suharto Mono Arfa itu dipecat, sampai Pak Mono Arfa itu diturunkan sebagai seorang ketua daripada partai, yang mana partai berlambangkan Ka'bah itu partai Islam. Tidak pantas kalau keluar dari mulut seorang pemimpin partai Islam yang menjelek-jelekan kiai, karena kita tahu partai P3 itu lahir dari ulama, lahir daripada santri, dan juga lahir daripada habaib. Tidak pantas kalau seorang Suharto Mono Arfa itu keluar sebagai kiai amplop. Oke, terima kasih. Kita itu dihina karena habaib ulama para kiai itu adalah warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dijelaskan bahwasanya Rasulullah tidak mewariskan dirham begitu harta, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan ilmu yang diturunkan oleh Rasulullah ke ulama. Perasaannya tidak enak. Contohnya itu pula kita dapat berjalan sehingga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kegelapan, karena ulama di dunia ini, ulama di daratan ini bagaikan bintang-bintang yang ada di atas langit yang dapat menerangi kita semua para santri dan semua orang-orang yang belum mendapatkan hidayah pada saat itu di kegelapan, baik di dunia nanti ataupun di akhirat. Dan salah satu orang ataupun golongan yang dapat memberikan syafaat nanti di hari kiamat siapa? Kalau bukan anbiya, kalau bukan ulama, dan juga kalau bukan syuhada. Apakah pantas kalau seorang muslim, apakah pantas kalau seorang muslim, seorang petinggi negara dan seorang
di mana salah satu pemimpin satu partai Islam telah mencela ataupun menjelek-jelekan ulama. Sebagai kita orang pesantren yang pernah mengecap pendidikan di pesantren, sungguh merasa sakit hati karena kita, kiai kita dibilang kiai amplop. Kalau kita di pesantren dulu mengenal istilah tabarukan, mencari keberkahan kepada kiai dan kepada para santri, wajar kalau seorang santri, wajar kalau seorang ingin memberikan sesuatu kepada ulama dan juga kepada salah satu pesantren. Karena apa? Ingin meminta keberkahan yang kita harapkan dari keberkahan para ulama dan juga para santri-santri yang sedang mengecap di pondok pesantren Darul Qalam dan pondok-pondok pesantren lainnya. Dan saya pribadi alumni pondok pesantren Darul Qalam tahun 1992, mewakili daripada seluruh pesantren-pesantren yang ada di Jakarta dan bagaimana juga yang ada di Indonesia. Karena tidak pantas dari seorang yang memimpin partai Islam keluar dari mulutnya statement yang menjelekkan ulama-ulama dan kiai-kiai kami yang masih berada di pesantren. Walaupun kiai kami sudah tiada, kita harus memberikan penghormatan kepada beliau. Apalagi kiai-kiai kita yang masih hidup, kita harus jaga. Kita harus rela berkorban untuk ulama kita. Kita harus rela berkorban untuk kiai kita. Betul. Jaga kiai kita. Angkat kiai kita derajatnya. Jangan sampai dicemoohkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin mengadu domba antara kiai dan para pemerintah. Betul? Sekali lagi, sebagai koordinator, saya akan membacakan statement aksi Forum Santri Bersatu, yang mana kami tidak dapat menerima lagi kepada Bapak Suharso Monoarfa atas ucapan tersebut yang tidak beradab dan kami anggap yang menyamakan tabarruk terhadap ulama sebagai cikal bakal korupsi, dan itu semua sudah menuduh kiai kami, kiai yang berada di pesantren sebagai calon koruptor dan bentuk ataupun upaya untuk membenturkan komite ataupun KPK dengan para kiai kami, kiai yang ada di pesantren. Kami para santri yang selama ini membersamai perjuangan dan dakwah para ulama dan kiai dan juga para habaib dan yang menjaga akidah dan juga moral anak bangsa, sangat merasa sakit hati atas pernyataan Suharso Monoarfa yang terhormat. Dan upaya itu kami untuk melayangkan tuntut aparat yang berwajib untuk segera memeriksa dan mengadili Suharso Monoarfa atas penghinaan dan pelecehan kepada kiai kami. Dan tuntutan kami adalah untuk menurunkan ataupun untuk memecat beliau. Dan yang kedua, meminta kepada yang terhormat Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo agar segera memecat Suharso Monoarfa dari kursi jabatan, baik itu sebagai menteri ataupun kepala Bappenas dan juga sebagai orang yang memimpin salah satu partai yang berlambangkan Islam. Dan yang ketiga, mendesak kepada Bapak Suharso Monoarfa untuk segera melepas posisinya sebagai ketua umum partai, sebab kami anggap ini tidak pantas dan tidak layak untuk memimpin salah satu partai Islam. Demikian satu aksi yang dapat kami layangkan. Kami dari Forum Santri Bersatu akan terus melakukan aksi turun ke jalan untuk menuntut keadilan dan juga proses terhadap hukum terhadap Suharso Monoarfa sampai tujuan kita terrealisasi. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya bangsa kita ini dijadikan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Malu rasanya, apalagi dari partai Islam, malu rasanya. Saya rasa karena waktu, insya Allah akan dilanjutkan oleh ustaz kita, dan tetap hati kita tetap menyebut nama Allah karena kebesaran Allah pada siang ini. Ingat kebesaran Allah, lihat langit di atas tanpa terus matahari yang menyengat kulit kita. Itu kebesaran Allah karena asli kita udara, betul. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.